Halo, aku di sini mau cerita tentang cerita misteri Padang 12 yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mungkin udah banyak orang yang tahu tentang cerita ini dan bukan hanya masyarakat Kalimantan Barat, mungkin di daerah-daerah di luar Kalbar juga udah pada tahu cerita Padang 12. Dan aku mau ceritain lagi tentang Padang 12 mungkin yang belum banyak tahu tentang cerita ini. Jadi Padang 12 ini terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Bagi masyarakat Ketapang dan Kalimantan Barat, wilayah tersebut tuh disebut dengan kota goib, yang konon dihuni oleh bangsa-bangsa jin Islam atau jin Muslim. Nah, mengutip dari beberapa sumber, tempat Padang 12 itu sebenarnya hanya merupakan area tanah kosong dengan luas sekitar 12 km. Kawasan Padang 12 ini juga dipenuhi dengan pasir putih dan ditumbuhi oleh pohon pinus dan ilalang tikar. Padang 12 ini merupakan katanya itu tuh kotanya sangat indah, mewah, bersih, dan masyarakat di sana pun juga sejahtera dan modern. Tentunya hal-hal yang seperti itu tuh hanya bisa dilihat oleh mereka yang mempunyai mata batin aja. Konon katanya kota goib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, bahkan banyak cerita legenda tentang orang-orang yang melihat atau bertemu dengan penduduk Padang 12. Mereka menyebut penduduk kota Padang 12 sebagai orang limun atau orang kebenaran. Menurut cerita penduduk, penghuni Padang 12 seluruhnya memiliki hunian dan kendaraan mewah. Bahkan mereka memiliki kendaraan seperti Ferrari, motor gede, dan beberapa juga menyebutkan Padang 12 sudah memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Saking mewahnya kota tersebut. Konon katanya bagi mereka yang udah pernah melihat penghuni Padang 12 itu mereka layaknya manusia biasa, hanya saja mereka tidak memiliki belahan di atas bibir dan di bawah hidung seperti manusia normal biasanya. Padang 12 sendiri pun juga disebut sebagai kota yang bersih, mewah, indah, elegan, dan super mewah. Dan beberapa orang juga percaya bahwa orang limun merupakan keturunan malaikat Harut dan Ma'rut yang berada di bumi. Meski sampai saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, beberapa orang beranggapan orang limun merupakan kalangan jin muslim yang sudah ada sejak tahun ribuan silam dan menguasai wilayah tersebut. Dan ini ada pula seorang yang bertemu dengan nenek-nenek pada malam hari di pasar. Si nenek tersebut meminta untuk diantar pulang. Ketika sampai di dekat kawasan Padang 12, nenek tersebut tiba-tiba menghilang. Dan ketika orang tersebut sampai di rumah dan melihat kunyit emas yang tertinggal di motornya, dan aku ini mau membacakan tentang kisah bidan dan kunyit emas. Salah satu kisah mistis yang tak kalah menarik adalah pengalaman seorang bidan setempat. Pada suatu malam sekitar pukul 2 pagi, ia didatangi oleh sebuah keluarga yang meminta bantuan untuk menolong seorang ibu yang sedang melahirkan. Setelah proses melahirkan selesai, keluarga tersebut memberikan sekantong kunyit sebagai ucapan terima kasih. Namun, betapa terkejutnya bidan itu setelah keesokan harinya mendapati kunyit tersebut telah menjadi sebuah emas. Setelah diselidiki, rupanya keluarga yang datang malam itu adalah penduduk Padang 12. Pengalaman mistis selanjutnya adalah yang dialami oleh penyanyi dangdut yaitu Rhoma Irama. Cerita tentang Padang 12 juga pernah melibatkan seorang legendaris musik Indonesia, Rhoma Irama. Sang Raja Dangdut dikabarkan pernah 2 kali diundang untuk bernyanyi di Ketapang. Namun, warga setempat menegaskan bahwa Rhoma Irama baru sekali mengunjungi kota tersebut. Menariknya, Rhoma Irama menceritakan bahwa saat pertama kali ia datang, ia melihat Ketapang sebagai kota yang sangat megah dan berbeda dengan apa yang dilihatnya saat ini. Banyak yang meyakini bahwa Rhoma Irama kali itu mungkin telah mengunjungi Padang 12 tanpa menyadarinya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kota ini benar-benar ada atau sekedar hasil dari cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi? Satu hal yang pasti, kisah Padang 12 tak lepas dari daya tariknya.
menyisakan tanya bagi siapapun yang mendengarnya. Entah itu legenda atau kenyataan, kisah ini menambah warna pada kekayaan budaya dan cerita mistis Indonesia. Dan ya, itu mungkin cerita sedikit tentang Padang 12 yang aku ketahui. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaklumi. Dan ya, terima kasih, dadah.